Tapi kalau menganut mazhab Hambali, walaupun dia buta, tetap wajib sholat di masjid. Andai sholat di rumah berdosa dia, kan gitu kan? Konsekuensi wajib kan berdosa. Tetapi sholatnya sah. Cuma berdosa meninggalkan jamaah. Atau dia berada di suatu tempat yang tak bisa memastikan jam berapa, waktunya bagaimana, matahari pun tak terlihat. Mungkin karena mendung mungkin. Lalu dia dengan keraguan sholatlah dia. Jam 1 nih sholat zuhur. Allahu Akbar. Dalam keadaan ragu dia sholat. Selesai sholat, ada kawannya ditanya dia, jam berapa sekarang nih Pak? Jam 1 nih lah. Lalu dia mengatakan, alhamdulillah, berarti sholat zuhur saya sah. Apakah betul-betul sah sholatnya? Tidak. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin. Pukullah dia ketika usianya 10 tahun. Andai dia disuruh sholat, menolak dia, pukul. Nah, artinya sedangkan belum balik saja, dia sudah ada konsekuensi hukuman fisik, dalam arti tak boleh dianggap remeh sholat ini. Kalau laki-laki ihtilam, mimpi. Kalau perempuan haid. Tapi umurnya bisa dipastikan. Kalau dia sudah 15 tahun, otomatis dia balik walaupun belum haid. Kalau dia sholat tiba-tiba terbuka auratnya, maka dia boleh tutup cepat. Yang pertama, syurutu artinya syarat. Syartun. Kalau syurut syarat-syarat. Wujub artinya wajib. Syarat wajib sholat. Jadi syarat ini ada 2. Syarat wajib sholat. Yang kedua syarat sah sholat. Bagaimana cara membedakan antara syarat wajib sholat dengan syarat sah sholat? Kalau syarat wajib sholat, siapa yang wajib melaksanakan sholat? Kalau syarat sah sholat, hal-hal yang harus terpenuhi sebelum sholat agar sholatnya menjadi sah. Nah, ini nanti kita bedakan. Jadi syurutu wujubis sholat, syarat wajib sholat. Nah, ini kita rincikan syarat wajib sholat itu apa saja. Yang pertama, orang yang wajib sholat ini dia dipastikan mesti beragama Islam. Artinya kalau dia non muslim, dia enggak wajib. Walaupun dia semangat dia. Karena banyak sekarang itu orang mempelajari Islam, sholat pun dipelajarinya, dia non muslim, sholat dia, ya selama dia belum bersyahadat maka dia tidak wajib. Karena syarat wajib sholat itu mesti beragama Islam. Nah, tetapi beragama Islam di sini maksudnya kalau dia kafir asli masuk ke dalam agama Islam, selama dia non muslim sebelum masuk Islam tak wajib. Tapi kalau dia murtad, dia dah Islam, murtad dia agak 5 tahun. Nah, selama murtad itu dia tetap wajib salat. Karena orang murtad itu masih tetap dibebankan kewajiban salat. Tapi gimana orang murtad mau salat? Maksudnya setelah masuk Islam nanti lagi, selama 5 tahun itu dia tetap wajib dibebankan kewajiban. Artinya dia harus mengqadha, mengganti salatnya selama 5 tahun. Kenapa? Karena kekufurannya itu setelah dia Islam. Tapi kalau dia memang selama ini memang belum muslim, belum lagi beragama Islam, selama itu dia tinggalkan salat, maka tak ada beban kewajiban kepada dia. Nah, itu membedakan antara
kafir asli dengan kafir aridi. Jadi kafir itu dibagi dua. Kafir asli memang aslinya memang non muslim. Tapi ada kafir aridi, dia sudah muslim kemudian dia keluar dari Islam. Nah, itu beda perlakuannya. Dan beban kewajiban salatnya tidak gugur kalau dia murtad. Setelah masuk Islam lagi dia tetap ganti salat-salat yang tinggal. Yang kedua, siapa yang wajib salat? Orang yang wajib salat itu adalah orang yang sudah baligh. Sudah memenuhi ketentuan baligh itu gimana tandanya? Kalau dari tanda fisik biasanya itu ditandai dengan kalau laki-laki ihtilam, mimpi. Kalau perempuan haid. Tapi umurnya bisa dipastikan. Kalau dia sudah 15 tahun otomatis dia baligh walaupun belum haid. Belum ihtilam, mimpi basah. Walaupun dia belum haid, tapi kalau sudah 15 tahun otomatis baligh. Nah, jadi standar awalnya kalau memang tidak ditentukan ihtilam dan haid itu dari umur. Berdasarkan dalil Abdullah bin Umar waktu umur 13 dia minta ikut jihad fisabilillah. Orang berperang jihad, tapi kata Nabi, berapa umurmu? 13. Belum boleh lagi kata Nabi. Tahun depan umur 14 saya ikut berjihad ya Rasulullah. Belum boleh kata Nabi. Tahun berikutnya lagi saya mau ikut jihad ya Rasulullah. Berapa umur? 15. Berangkatlah. Itu standarnya itu tentang baligh ini. Maka kalau ada anak umur udah 15, 16 itu udah tak bisa lagi itu meninggalkan sholat. Udah pasti dia baligh, itu udah wajib dia. Tetapi tidak menunggu 15 baru sholat. Boleh jadi orang haid itu udah umur 10 tahun bisa. Ada 9, 10, 11. Nah, itu ada yang seperti itu. Yang ketiga, orang yang wajib sholat itu siapa? Orang yang berakal, sehat pikirannya, waras, tidak dalam gangguan jiwa. Orang yang dalam gangguan kejiwaan dia tidak wajib melaksanakan sholat. Walaupun kegangguan jiwanya itu berbatas waktu, temporer. 2 hari sehat, 2 hari kambuh. Nah, waktu kambuh itu enggak wajib, waktu sehat itu wajib. Saat dia sehat, dia wajib, beban dia sehat. Tapi kalau akalnya tidak berfungsi dalam arti gangguan kejiwaan seperti, maka dia tidak dibebankan kewajiban. Ada lagi di dalam kajian fikih ini ada tambahan-tambahan. Kalau ini dalam kitab Al-Ghayah wa Taqrib itu 3. Tapi di dalam Fathul Mu'in lanjutan fikih lanjutan itu ada tambahannya salamatul hawas, sehat 2 indranya sekaligus. Penglihatannya bisa dia melihat dengan baik, pendengarannya juga berfungsi. Tapi kalau dua-dua ini tak berfungsi, tak wajib dia sholat. Orang yang pendengarannya tak berfungsi dan sekaligus matanya tak berfungsi, itu tidak wajib sholat. Kenapa? Karena sumber informasi dia memenuhi syarat itu dari 2 indera itu. Mau tahu jam berapa masuk waktu sholat, kalau dia melihat bisa dia tengok jam. Kalau dia tak melihat bisa dia mendengar azan, mendengar informasi dari orang lain. Tanyanya jam berapa sekarang, dah masuk zuhur. Sekarang dia nanya, dijawab pun enggak dengar. Melihat matahari langsung tak melihat. Jadi orang yang tidak berfungsi 2 indera otomatis enggak ada kewajiban. Tapi salamatul hawas, kalau sehat 2 indera itu atau salah satunya, dia masih dibebankan kewajiban.
Maka banyak orang yang mungkin tak melihat tapi mendengar, maka wajib. Sebaliknya begitu juga. Maka yang disebut salamatul hawas itu sehat dua indera. Nah, jadi yang pertama beragama Islam. Seseorang harus beragama Islam terlebih dahulu, barulah kemudian ia mempunyai beban kewajiban sholat. Selama seseorang belum menjadi seorang muslim, tidak ada beban kewajiban sholat baginya. Nah, ini pembahasan tentang 3 perkara. Nah, kemudian yang keduanya tadi balik. Nah, balik. Tetapi balik ini Bapak Ibu bukan berarti sebelum dia balik kita tidak menyuruh dia sholat. Kita disuruh oleh Nabi, belum balik anak itu disuruh sholat. Umur 7 tahun. 7 tahun belum balik. Tapi kata Nabi, muru auladakum bis sholah. Suruh anak-anakmu, perintahkan anakmu untuk sholat. Kapan itu? Wahum abna'u sab'i sinin, saat umurnya 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wahum abna'u ashrin, pukullah dia ketika usianya 10 tahun. Andai dia disuruh sholat menolak, dia pukul. Maksudnya jangan dianggap remeh sholat ini. 10 tahun pun kemungkinan belum balik juga, kebanyakan. Mayoritas orang 10 pun belum balik. Dia biasanya balik itu yang pada umumnya 13, 14, 15 tuh pada umumnya. Nah, artinya sedangkan belum balik saja dia sudah ada konsekuensi hukuman fisik, dalam arti tak boleh dianggap remeh sholat ini. Kalau ada umur 10 tahun belum sholat dia dipukul, pukulan mendidik maksudnya. Pukulan tidak berbekas, ghairu mubarrih. Nah, kemudian yang ketiga tadi berakal. Jadi orang yang tidak waras itu tidak wajib melaksanakan sholat. Nah, karena dia tidak sadar diri dan tak mampu berpikir. Nah, orang yang seperti dia tidak dibebankan kewajiban. Kapan kewajiban itu ditetapkan kepadanya? Setelah sadar. Nah, itu poin ketiga tadi. Sekarang kita masuk ke syarat yang tadi yang pertama syarat wajib Islam, balik, berakal. Nah, sekarang syarat sah lagi. Kita bedakan syarat sah dengan syarat wajib. Nah, syarat sah ini apa pula? Kalau syarat wajib tadi, siapa yang wajib melaksanakan sholat? Islam, balik, berakal, sehat dua indera. Nah, sekarang syarat sah. Orang yang Islam tadi, orang yang sudah balik dan berakal tadi, supaya sholatnya itu sah, dia harus memenuhi syarat. Sebelum sholat dia penuhi. Nah, itu yang dimaksud dengan syarat sah. Hal-hal yang harus terpenuhi sebelum seseorang mengerjakan sholat agar sholatnya menjadi sah. Itu sebelum. Tapi kalau sedang berlangsung sholat, itu namanya rukun. Kalau sebelum sholat dia harus penuhi beberapa poin ini, nah itu syarat sah. Tapi sedang berlangsung sholat harus terpenuhi, wajib, kalau tidak tak sah, itu rukun. Jadi baik syarat sah maupun rukun sama-sama berkonsekuensi sah atau tidak. Rukun ditinggalkan, sholat tidak sah. Syarat sah ditinggalkan, juga tidak memenuhi ketentuan dan sholatnya tidak dinilai sah. Nah, apa saja syarat sah itu? Satu, dilaksanakan pada waktunya. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Salat itu ditetapkan kepada orang beriman waktunya. Sudah ditetapkan. Jadi orang yang mau salat, dia pastikan salat waktunya dah masuk atau belum. Kalau umpamanya salat zuhur itu jam 12 lewat 5 atau lewat 10.
Jam 12 sholat zuhur dia, ya berarti nggak memenuhi syarat, belum masuk waktu. Bagaimana kalau ada orang ragu, saya ini ragu udah masuk atau belum, dan mungkin memang udah masuk. Anggaplah sudah jam 1 siang. Jam 1 siang udah masuk zuhur atau belum Bapak Ibu? Nah, cuma dia ragu, udah masuk atau belum ya? Jam tak ada pula waktu itu. Atau dia berada di satu tempat yang tak bisa memastikan jam berapa, waktunya bagaimana, matahari pun tak terlihat. Mungkin karena mendung mungkin. Lalu dia dengan keraguan sholatlah dia. Jam 1 nih sholat zuhur. Allahu Akbar. Dalam keadaan ragu dia sholat, selesai sholat ada kawannya ditanya dia, jam berapa sekarang nih Pak? Jam 1 nih dah. Lalu dia mengatakan, alhamdulillah, berarti sholat zuhur saya sah. Apakah betul-betul sah sholatnya? Tidak. Karena dia belum memastikan masuk waktu sebelum sholat. Karena syarat sah sholat itu sesuatu yang harus terpenuhi sebelum sholat. Jadi orang yang mau sholat itu pastikan dulu, dah masuk atau belum. Kalau ragu, berarti belum pasti, belum yakin. Maka tak boleh orang sholat dalam keadaan ragu waktunya udah masuk atau belum. Dipastikan dia sudah yakin waktu. Kalau di tempat kita normal begini, enggak susah kita menentukan, asal dah dengar azan dah yakin tuh. Nah, kemudian jam. Tapi kan ada kemungkinan di suatu saat seseorang tidak bisa menetapkan karena keadaan ragu, maka dia tidak memenuhi syarat untuk melakukan. Bahkan meskipun ternyata sudah masuk waktunya, namun dia tidak tahu dengan persis apakah sudah masuk waktunya atau belum, maka sholatnya itu tidak sah. Nah, itu. Jadi apa syarat sah sholat yang pertama? Masuk waktu. Itu poin pertama. Yang kedua, orang yang mau sholat nih supaya sholatnya sah, ini syarat sah ini. Yang kedua, suci dari hadas besar dan kecil. Dalilnya surah Al-Maidah ayat 6. Kalau mau sah sholat kita, pastikan sudah diangkat hadas besar itu. Hadas besar itu orang haid, itu berhadas besar tuh. Kalau sudah berhenti haidnya bagaimana supaya dia bisa sholat? Mandi, namanya mandi besar, mandi wajib. Nah, atau dalam keadaan junub, dia mandi janabah atau nifas. Nah, itu supaya bisa sholat dia harus mandi. Wa in kuntum junuban fattahharu. Kan ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, kalau mau sholat, idza kuntum ila sholat fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Basuh wajahmu, basuh tangan sampai ke siku, disuruh berwudu. Wamsahu bi ru'usikum, usap kepalamu, wa arjulakum ilal ka'bain, basuh kakimu sampai ke mata kaki. Wa in kuntum junuban fattahharu. Kalau dalam keadaan junub, maka hendaklah bersuci. Gimana sucinya? Mandi. Tetapi kalau tak ada air, maka hendaklah engkau bertayammum. Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Kalau tak jumpa air, maka hendaklah bertayammum. Karena dia harus sholat. Orang udah berhenti haidnya umpamanya, itu tidak ada alasan untuk tidak sholat. Tak ada air tayammum. Begitu tentang masalah bersuci ini, suci dari hadas besar, baik hadas besar maupun hadas kecil. Hadas kecil gimana? Ia belum wudu. Gimana mengangkat hadas kecil berwudu? Makanya niat wudu itu mengangkat hadas kecil. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari. Sengaja aku berwudu untuk mengangkat hadas kecil. Memang niatnya itu. Kalau mandi, nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbar. Sengaja aku mandi untuk mengangkat hadas besar. Jadi baik hadas kecil maupun hadas besar itu harus betul-betul sudah terangkat baru bisa sholat.
Syarat sah salat itu suci dari hadas besar dan kecil. Nah, dua. Yang ketiga, suci badan, pakaian dan tempat salat dari najis. Pakaian mesti dipastikan dia bersih, tak ada najis. Badan juga begitu, termasuk tempat sholat kita. Jadi kalau ada orang sholat di tempat sujudnya itu ada kotoran cicak, berarti najis tuh, tak sah sholatnya tuh. Dipastikan dulu bersih. Atau dia tahu di situ baru kencing kucing, apalagi baunya tuh. Tandanya kan baunya mungkin nampak terlihat jelas. Itu tak sanggup kita sujud situ. Kalau sujud situ dah, andai kita tak tahu nih sebelum sholat, andai tak tahu, pas kita sujud tercium bau kencing, jelas batal sholatnya itu, karena tempat sholatnya ada najis. Nah, jadi dipastikan sebelum sholat, mestinya dipastikan sebelum sholat. Tapi kan bisa jadi orang menganggap tidak ada nih, rupanya pas sujud baru sadar, maka langsung dia batalkan sholatnya. Jadi suci badan, pakaian dan tempat sholat dari najis. Tapi yang tempat sholat itu ya tempat sholat dia khusus itu. Adapun pemain sebelahnya ada kotoran, sholat dia di tempat yang bersih tadi, sah sholatnya. Andai ada kotoran ayam di sebelahnya tuh, sebelah sini bersih, sholat dia dekat tempat bersih itu, sah sholatnya. Cuma sanggup enggak dia sujud cium bau tai ayam itu aja yang membuat dia repot tuh. Makanya kalau kita sholat itu dipastikan sekitarnya itu steril, bersih supaya tidak mengganggu konsentrasi. Nah, suci badan, pakaian, tempat sholat dari najis. Tidak sah sholat seseorang dalam keadaan badannya terkena najis atau pakaiannya atau tempat sholatnya. Kalau dia terkena najis, dia bersihkan dulu sebelum berwudu. Terkena pula kencing kucing umpamanya, atau apalah jenis najis yang lain. Kan najis ini terbagi 3 tuh, najis ringan, najis sedang, najis berat. Setelah dibersihkan baru dia berwudu dan baru dia sholat. Yang keempat, orang yang mau sah sholatnya ini, dia harus memenuhi syarat berikutnya, yaitu menutup aurat. Selama aurat belum tertutup, sholat dia ya maka tidak sah sholatnya. Kalau dia sholat tiba-tiba terbuka auratnya, maka dia boleh tutup cepat. Bisa tutup cepat. Dalam mazhab Syafi'i boleh. Umpamanya sedang sholat tertiup angin, tutup cepat. Dengan gerakan tangan kita, dengan cara kita bisa menutupinya. Tapi kalau kita tertiup angin, sadar kita biarkan, otomatis batal. Kalau dalam mazhab Maliki, mau tiup angin atau tidak, asalkan terbuka, batal sholat langsung. Itu mazhab Maliki, itu agak ketat dia dalam masalah ini. Tapi dalam mazhab Syafi'i ada keringanannya. Andai tertiup angin kemudian dia bisa menutupinya dengan segera, sholatnya masih sah. Nah, oleh karena itu safety-nya sejak awal dipastikan supaya tidak mengganggu di dalam sholat nanti, yang hal-hal yang menyebabkan terbuka aurat, maka dipastikan safety dari awal. Karena kalau sudah terbuka aurat itu menyebabkan sholatnya batal. Nah, sekarang yang kelima, yang terakhir, menghadap kiblat. Menghadap kiblat ini dipastikan kalau dia di depan Ka'bah sholatnya harus melihat ke Ka'bah. Allah, nengok Ka'bah. Tapi kalau jauh dari Ka'bah, dia sholatnya melihat tempat sujud. Kita kalau berdiri lihat tempat sujud. Kalau di depan Ka'bah harus persis di depan. Enggak boleh agak menyerong ke kanan atau ke kiri. Tapi kalau jauh dia ada rincian. Yang penting jihatul qiblah, mengarah ke kiblat.
agak sedikit miring itu dimaafkan. Miring tak persis Ka'bah di sana tapi dia posisi masih dapat juga. Tapi kalau udah menyimpang begini baru tak sah salatnya. Nah, sekarang masjid-masjid kita nih banyak yang miring-miring nih sekarang. Dimiringkannya karena katanya gimana? Padahal miring-miring sedikit itu masih dianggap mengarah ke kiblat. Dia mau dipakainya hukum ainul kiblah, persis ke kiblat. Makanya diceknya agak miring ke kiri, akhirnya sejadah pun ikut miring. Nah, itu jadi repot itu kan. Itu masalah menghadap ke kiblat. Nah, itulah 5 perkara syarat sah salat. Pertama, dilaksanakan pada waktunya. Yang kedua, suci dari hadas besar dan kecil. Yang ketiga, suci badan pakaian tempat sholat dari najis. Yang keempat, menutup aurat. Yang terakhir tadi, menghadap kiblat. Itulah kajian kita. 2 syarat, syarat sah sama syarat wajib. Kalau syarat wajib tadi, beragama Islam, baligh, berakal, sehat 2 indera, mata, penglihatan dan pendengaran. Ada lagi kalau mau ditambah, mau dicukupkan 5 boleh juga. Satu lagi, bulughud dakwah, sampai dakwah kepada mereka. Jadi kalau ada orang tinggal di hutan sejak lahir sampai meninggal tak ada informasi tentang Islam, dia tak wajib salat. Karena tak ada sampai dakwah kepadanya. Nah, itu kalau mau ditambah jadi 5. Jadi kalau mau kita sempurnakan 5 syarat wajib, 5 syarat sah. Inni dharirul basar. Ya Rasulullah, sesungguhnya penglihatanku ini tak berfungsi. Bahasa lainnya, sesungguhnya aku ini buta. Mataku ini tak bisa melihat. Aku tak bisa melihat. Hal li rukhsah, apakah ada keringananku untuk tidak sholat ke masjid? Itu ceritanya tentang orang buta, dia mau sholat ke masjid, minta keringanan, boleh enggak saya sholatnya di rumah aja. Ini dalil yang mengatakan bahwa sholat jemaah wajib itu, salah satunya dalilnya ini. Seperti mazhab Hambali kan mengatakan wajib, mazhab Syafi'i mengatakan sunat muakkadah. Nah, lalu Nabi mengatakan, iyalah, enggak apa-apa kata Nabi. Tetapi Nabi balik lagi menanyakan, hal sami'tan nida, apakah engkau mendengar azan? Nah, itu kata Nabi. Kata sahabat itu, na'am ya Rasulullah. Iya, saya mendengar azan. La ajidu laka rukhsah. Kalau engkau mendengar azan, tidak ada keringanan bagimu. Maka salat masjid. Fa'ajib, penuhi panggilan Allah. Lalu diambil hukum oleh mazhab Hambali, sedangkan orang yang buta saja Nabi tak beri keringanan, apalagi orang yang sehat. Itu hukum fikihnya tuh. Nah, jadi memang tetap wajib dia. Kenapa? Karena masih mendengar. Itu tuh, masih mendengar. Yang tak wajib tadi siapa? Dia tak melihat sekaligus tak mendengar. Gimana dia mau memenuhi panggilan Allah? Dia tak dengar. Walaupun hatinya saya mau sholat lah katanya. Tanya, jam berapa sekarang? Jam 3 katanya. Enggak dengar juga dia jawaban orang itu. Jadi gimana dia mengakses informasi? Nah, jadi kaitannya dengan syarat wajib sholat tadi, orang yang tidak berfungsi 2 inderanya sekaligus itu tidak wajib. Nah, itulah. Tapi kalau salah satunya wajib. Kalau salah satunya wajib. Nah, jadi kalau mau tak sholat, itulah. Kan tak mungkin gitu. Saya supaya tak wajib sholat, saya rusak mata saya sama telinga gitu kan. Itu menyiksa diri, zalim, berdosa juga. Itu kan bukan direncanakan. Orang yang udah sampai keadaan itu diuji oleh Allah, tak bisa melihat. Itu tuh kan bukan karena direncanakan. Orang tidak ada yang mau. Saya kalau bisa tak bisa melihat, kan tak ada orang mau. Kalau bisa pendengaran saya rusak saja, nggak ada. Nah, tetapi ada orang yang seperti itu. Ada. Nah, saat ada yang seperti itu, maka tidak ada kewajiban baginya. Karena untuk mewujudkan kewajiban itu nggak mungkin
nggak mampu. Bagaimana menentukan waktu sholat? Gimana menentukan kiblat? Dia tak nampak. Tanya orang pun mungkin bisa saja kalau orang itu dihadapkannya sini, tapi dia tak tahu kapan waktunya dan bagaimananya. Memang repot lah kalau dua indera sekaligus tak berfungsi, ini memang susah mengakses informasi. Orang yang mendengar tetapi tidak memenuhi sholatnya di masjid, sholat dia di rumah, sah sholatnya. Jadi dalam mazhab Syafi'i, sholat berjamaah itu dua hukumnya. Satu disebut sunnah muakkadah, sunat muakkad. Yang kedua disebut fardu kifayah. Kenapa tadi dalil wajib tadi itu mazhab Hambali? Mazhab Hambali mengatakan wajib. Karena orang buta tadi kan, dalilnya itu orang buta disuruh Nabi tetap sholat ke masjid, apalagi orang sehat, itu dalil mazhab Hambali. Nah, mengapa mazhab Syafi'i mengatakan sunnah muakkadah, sunat muakkad? Karena ada hadis salatul jama'ati tafdulu salatal fadzi bisab'in wa 'ishrina darajah. Salat berjamaah itu lebih baik dari salat sendiri dengan 27 derajat. Berarti kan lebih baik. Lebih baik itu artinya apa? 27 dibanding 1. Orang yang sholatnya sendiri tidak berjamaah, sholat di rumah di mana, sholatnya sah. Cuma tak dapat 27, dapatnya 1. Orang yang sholat di masjid dapat 27, banyak keutamaannya. Jadi ini bukan cerita dosa, cerita dia mau dapat pahala banyak atau sedikit. Itu masalahnya kata mazhab Syafi'i. Nah, kita nih yang bermazhab Syafi'i begitu hukum yang dijelaskan. Yang kedua, hukum konsekuensi fardu kifayah. Kenapa disebut fardu kifayah? Kata Nabi, kalau ada suatu negeri la tuqamu fihil jamaah, tidak didirikan sholat berjamaah di kampung itu, fastahwazat alaihim syaitan, maka mereka semua dikuasai syaitan. Semua orang kampung itu dikuasai syaitan kalau tak ada dilaksanakan jamaah di kampung itu. Nah, supaya tidak dikuasai syaitan, harus adalah paling tidak beberapa orang yang melaksanakan sholat jamaah untuk menyelamatkan yang lain itu. Itu kan konsekuensi fardu kifayah. Asal ada aja orang melaksanakan, terbebaslah dari yang lain. Terbebaslah hukumnya untuk yang lain. Artinya kita yang datang ini menyelamatkan yang sholat di rumah tuh. Ya kan? Dengan adanya kita orang yang seharusnya ini, coba pahala kita besar. Pahala kita sangat besar dibanding yang sholat di rumah. Tapi kalau mereka sholat di rumah itu sah atau tidak? Sah. Kenapa? Memenuhi syarat. Syaratnya apa? Asal terpenuhi 5 ini sah sholatnya. Kan nggak ada syarat sah itu di masjid kan? Ada apa? Syarat sah sholat dilaksanakan pada waktunya. Suci dia dari ada wudhu dia. Kemudian pakaiannya dan tempat sholatnya bersih. Tutup auratnya. Menghadap ke kiblat dia. Sah sholatnya. Cuma pahalanya tak sebesar orang yang sholat di masjid. Nah, jadi kalau bapak umpamanya andai nih di satu tempat dengar azan, Allahu Akbar, mana azan ini? Tak tahu akses ke sana tak dapat. Ya udah sholat. Karena kata Nabi, ju'ilat liyal ardu masjidan. Bumi ini sesungguhnya masjid. Bumi ini dijadikan oleh Allah sebagai tempat sujud, maksudnya gitu. Bukan masjid dalam arti bangunan begini. Bumi ini semuanya tempat sujud. Dimanapun kita selagi tempat itu bersih itu bisa kita sholat. Cuma kalau di masjid lebih besar pahalanya. Gitu Pak ya. Nah itu tadi Pak. Konsekuensi hukum yang mana yang mau kita pakai. Kalau kita menganut mazhab Syafi'i, berarti selagi memenuhi syarat sah ini, maka sah sholatnya. Tapi kalau dia datang, lebih afdal lagi. Andai dia sholat di rumah, sah sholatnya. Cuma tidak seafdal dia melaksanakan sholat di masjid. Nah, jadi itu konsekuensi. Tapi kalau menganut mazhab Hambali,
walaupun dia buta tetap wajib sholat di masjid. Andai sholat di rumah berdosa dia, kan gitu kan? Konsekuensi wajib kan berdosa. Tetapi sholatnya sah, cuma berdosa meninggalkan jamaah. Itu mazhab Hambali. Nah, kalau bagi orang yang ngaji nih, memang diarahkan semangatnya semangat mazhab Hambali itu. Supaya dia mewajibkan bagi dirinya. Itu semangat orang udah ngaji. Tapi orang-orang awam di kampung-kampung itu, jangan kan masjid sholat aja payah kadang kan. Udah sholat dia syukur. Udah sholat dia wajib 5 waktu itu syukur. Tapi di kondisi-kondisi tertentu memang sulit kita untuk memastikan masjid di kota ini insya Allah aman lah kita di mana-mana masjid gitu kan. Tapi di suatu tempat yang sulit di sawah-sawah orang memang hidupnya di situ. Waktu zuhur dia masih kerja gitu. Pergi cari masjidnya aksesnya puluh-puluh kilo kendaraannya. Itu orang-orang seperti itu paling tidak dia sholatlah di sawah. Asal terpenuhi syarat ini, apalagi dia buta kan, lebih mudah lagi kemudahannya. Andai dia memenuhi syarat sah saja sudah terpenuhi sahlah sholatnya. Nah, jadi bagus pemahaman mazhab Hambali itu disampaikan untuk orang-orang yang sudah levelnya memang udah berjamaah rajin, terus supaya dia jangan sampai meninggalkan, diberi motivasi dengan hadis riwayat buta tadi bagus. Tapi kalau kita ceramahkan sama orang awam yang jauh akses ke masjidnya, kasihan dia Pak, terbebani dia. Nah, jadi memang agama Islam itu memudahkan. Kalau untuk bapak cocok nih, wajib Pak, cocok kan. Jadi untuk kita nih cocok nih. Supaya semangat kita tetap terjaga untuk sholat berjamaah. Itu diantara tujuannya. Itulah Pak yang membedakan antara mazhab satu dengan mazhab yang lain. Jadi kan ada istilahnya dalam mazhab Hambali itu wajib sholat. Ada rukun sholat. Beda Pak. Kalau dalam mazhab Syafi'i rukun sholat itu wajib sholat itulah. Rukun itu harus terpenuhi, wajib terpenuhi. Kalau dalam mazhab Hanafi beda lagi Pak. Ada fardu sholat, ada wajib sholat. Dibedakan istilah itu. Sama dengan umpamanya kalau dalam mazhab Syafi'i istilah yang seperti itu namanya sunnat ab'ad. Seperti kunut subuh. Seperti kunut subuh itu sunat ab'ad. Kalau ditinggalkan terlupa maka sujud sahwi. Nah, dalam mazhab yang lain istilah sunat ab'ad itu enggak ada. Adanya wajib sholat. Jadi kalau ada umpamanya dalam mazhab lain itu di antara wajib sholat itu kalau dalam sholat witir itu ada namanya kunut witir. Nah, kunut witir ini wajib sholat. Kalau tertinggal, terlupa, mesti dibuat sujud sahwi. Memang dalam mazhab Hanafi Hambali itu kan kunut subuh enggak sunat, enggak termasuk bahagian dari sholat subuh itu. Kalau mazhab Syafi'i baru. Tapi witir bagi mereka witir itu wajib sholat. Kalau terlupa tertinggal ketika witir kunutnya tertinggal mesti sujud sahwi. Kalau tidak sujud sahwi berdosa. Begitu tuh mazhab Hanafi misalnya. Jadi memang istilah pemahaman fikih dalam mazhab ini beda-beda. Jadi itu yang kalau kita kan agak aneh itu. Dia sah sholatnya tapi berdosa dia meninggalkan jamaah itu. Kenapa? Karena beban hukum yang disebutkan Nabi ini dalil mereka. Sedangkan orang buta saja Nabi tidak berikan keringanan, apalagi orang yang sehat. Berarti disitulah letak kewajiban sholat berjamaah itu. Nah, orang yang meninggalkan kewajiban sholat berjamaah berdosa. Walaupun kalau dia sholat tidak berjamaah, secara hukum fikihnya dia sah. Syarat sahnya ini juga nih mazhab Hambali itu nggak masuk. Yang keenam masjid nggak ada. Tapi meninggalkan itu dinilai berdosa, khususnya laki-laki. Di situ lagi rinciannya.
khususnya laki-laki. Nah, jadi memang kita dihadapkan dengan teori-teori fikih yang memang ulama berbeda pandangan dalam bab ini. Nah, yang sederhana mazhab Syafi'i, enggak dibebankan ketat itu, tetapi motivasi untuk meraih pahala yang lebih besar dan tidak berdosa dia meninggalkan jemaah itu dalam mazhab Syafi'i selagi memenuhi syarat sah salatnya. Ya, seperti itu Pak ya. Itu bedanya mazhab Syafi'i dengan mazhab yang lain.